Masih Ya kayak ini itu. Masalah kau apa? ini ya kawan-kawan ya. Ketika Hmm. monolog sendiri sok jagoan, ketika diskusi jadi ayam sayur kayak gini. Ya, ya, terserah. Masalah kamu Ya, apa sebenarnya? ini kayak ayam Masalah sayur kamu ini apa? nggak paham Ya, apa-apa kan. masalah kamu apa? Ngomong tentang patristik malah Iya, ngakunya lebih pintar daripada para bapak gereja. Ini kurang masalah ajar. kamu apa? Nah, masalah Orang-orang kamu apa? Masih orang tetap. kudus pun ya, para santo santa saja itu direndahkan oleh si Patris ini merasa lebih pintar Ya, dia. silahkan digoreng. Sedangkan Menurut saya tulisannya masalah dia kamu nggak apa? pernah, tulisanmu nggak pernah Masalah dikutip kamu di apa? dalam dokumen hierarki gereja itu Masalah nggak kamu pernah apa? dikutip gitu loh. Pertanyaan saya, kamu bermasalah apa sih? Anda yang bermasalah kok jadi Apakah nuduh Tuhan saya. kamu menjadi kurang? Loh, apa hubungannya? Iya, iya. Masalah kamu apa sih? Pertanyaan tidak Ini yang terjawab. gini-gini. Kan dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Ketika Ah, antikris hmm. ini, orang-orang penyesat ini memberikan Hmm. ajaran yang menyesatkan, itu membinasakan. Kamu bukan antikris kah? Loh tadi Kamu bukan pemahaman Anda antikris. pemahaman bidat atau bukan? Yesus yang Pertanyaan Tuhan saya, kamu bukan menyelamatkan, Yesus antikris yang kah? manusia. Coba. Coba Anda Coba jelaskan. jawab dulu. Nah, jawab. Coba, Pertanyaan coba, saya, kamu coba. bukan antikris kah? Coba. Loh saya Kamu pengikut bukan Kristus. antikris. Bukan. Bukan? Bukan. Ya, Bukan. ya sudah tuh. Terserah. Oke. Kalau gitu Yesus yang Tuhan menyelamatkan Yesus yang manusia, itu bagaimana? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Benarlah perkataan Yesus, berhati-hatilah dengan orang yang berkata Yesus di sana, Yesus di sini. Hati-hatilah dengan penyesat, dengan guru-guru palsu, dengan para nabi-nabi palsu ini, teman-teman. Karena mereka akan menyesatkan kalian. Mereka akan menjual nama Yesus. Dan sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa di hari akhir nanti Yesus akan mengusir mereka. Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kami bernubuat dalam namamu. Kenapa tetap diusir mereka, teman-teman? Karena memang mereka tidak menjalankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus mengajarkan buah-buah roh, lemah lembut, damai. Ya, tetapi kita lihat bagaimana Polikadus ini. Orang-orang yang mengaku sebagai orang yang paling mengerti ajaran agama mereka, mengaku yang paling paham, paling pintar, dan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dan kita bisa lihat dari perseteruan yang terus terjadi antar Polikadus, ini menunjukkan mereka tidak punya buah-buah roh. Yang mereka miliki adalah buah-buah busuk. Buah-buah busuk, teman-teman. Dan kenapa bisa busuk? Ya karena mereka mengikuti iblis yang menjadi bapak mereka. Dan baru-baru ini, teman-teman, ada yang lebih menarik, di mana Victory Alda ya, salah satu Polikardus yang sampai detik ini masih ngumpet di gorong-gorong ya, nggak tahu gorong-gorong yang mana. Sampai detik ini masih bersembunyi karena tidak berani. Akhirnya, teman-teman ya, mencoba peruntungan dengan kembali dalam diskusi lintas iman. Victory Alda satu tahun terakhir ini tenggelam, teman-teman. Namanya benar-benar tenggelam.
Tetapi sekarang dia mencoba peruntungan dengan menantang romo-romo Katolik. Karena dia tahu Edis babak belur. Ya. Bagaimana Romo Cafe mempermalukan Edis Sidabutar. Begitu juga dengan Polikardus yang lain yang semua babak belur saat menghadapi Romo dari Katolik kalau mengenai pemahaman Bible, hafalan Bible, pengertian Bible. Untuk itu, Victory Alda ingin kembali supaya disukai oleh para donatur, supaya disukai oleh laskar-laskar Polikardus, turun kembali untuk berdiskusi dengan seorang Romo, yaitu Romo Patris Allegro ya. Dan ini cukup unik teman-teman. Karena yang pertama, Romo Patris Allegro ini memang bukan spesialis dalam berdebat satu lawan satu atau head to head. Bahkan bisa dibilang kita belum punya ya data apakah Romo Patris pernah berdebat satu lawan satu. Nggak pernah. Bahkan ya, ini saat Ki Ahmad datang ngajak debat, Romo Patris itu sambil makan, teman-teman. Bayangkan, dia lagi sambil makan. Dia cuma menganggap bahwa Victory Alda ini ya bidat sesat yang sok-sok mengenal kekristenan, sok-sok mewakili kekristenan. Dan memang mereka adalah bidat. Sekali lagi ya, dari kacamata Katolik mereka bidat. Yang lebih lucunya, Ki Ahmad, anak kemarin sore ini, anak yang sekali lagi ya, pemahamannya bidat sesat, sok-sok mengatakan bahwa Patris Allegro yang mengikuti ajaran Katolik, yang mengikuti magisterium, dikatakan bahwa Patris Allegro ini ajarannya sesat. Artinya sama saja dengan mengatakan Katolik ini ajarannya sesat. Mengatakan bahwa Katolik ini adalah bidat Nestorian. Waduh, ngaco ini teman-teman ya. Katolik itulah yang melawan ajaran-ajaran tersebut. Tiba-tiba kamu bilang dia yang bidat Nestorian. Ini apaan nih? Apaan ini teman-teman ya? Sekali lagi, kalian boleh cek. Semua Romo pengajarannya sama teman-teman. Paling narasi-narasi yang dia sampaikan yang mereka kembangkan sendiri. Karena sekali lagi, Katolik itu wajib tunduk pada magisterium. Beda dengan Protestan yang bisa menafsirkan sendiri ajaran-ajaran mereka. Bisa membuat sendiri cabang-cabang ajaran mereka. Ki Ahmad kejang-kejang teman-teman. Ya, karena dia melihat Patris Allegro tidak terpancing dengan permainan dia. Dari dulu Ki Ahmad ini hanya memancing emosi orang. Hanya kejang-kejang, maki-maki, hujat-hujat, kan begitu. Dari dulu jurusnya itu. Dan saat Patris Allegro menanggapinya dengan santai, ya sambil makan, Romo ini ketawa saja gitu. Ya, terus kenapa? Terus apakah kamu jadi benar gitu? Nah, ini jawaban yang elegan yang menampar Victory Alda. Sekali lagi ya, tidak akan ada jemaat Katolik yang menganggap Romonya itu pengajarannya bidat sesat. Nggak mungkin. Karena mereka tahu seorang Romo itu belajar dari kecil teman-teman. Sedangkan Victory Alda ini kan anak kemarin sore yang nggak ngerti apa-apa, yang belajar Bible cuman berdasarkan PowerPoint-nya Sofiatul. Bayangkan, belajarnya dari PowerPoint. Ya. Halo. Tapi ya sudahlah, kita nonton saja. Ya. Sudah 2000 tahun masih kebingungan mereka teman-teman. Kenapa mereka kebingungan? Ya karena ini ajaran yang dibuat-buat sendiri. Ya. Masing-masing buat ajaran sendiri, jadinya kebingungan. Kalau Romo Patris dia ngikut, ya udah dari Katolik. Dari Katolik seperti apa, dari gereja seperti apa, ikut. Kalau Ki Ahmad ini kan berkembang sendiri pemahamannya. Kenapa bisa berkembang? Ya karena ada setan yang membujuk rayu, yang membisikkan ajaran-ajaran itu. Dan kita bisa lihat dari buahnya kan gitu. Bagaimana sombongnya, bagaimana angkuhnya, bagaimana merasa dirinya paling benar. Itu ada di dalam diri Ki Ahmad. Dan itu adalah sifat dari setan, sifat dari iblis teman-teman. Hati-hati ya. Dan kita nonton aja dulu. Dan sebelum nonton jangan lupa dibeli mau di madu teman-teman ya. Ini madu Theos, sangat baik untuk kesehatan kalian. Dan kita juga ada varian madu hutan Aceh ya. Ada gula aren, ada kopi juga. Bagi teman-teman yang mau beli silahkan dicek out ya. Halo. Allah butuh esensi nggak? Coba, Allah butuh esensinya nggak? Masa Allah butuh esensi? Memang nggak cukup. Kenapa? Nggak. Kenapa? Coba dijawab. Allah butuh esensi nggak?
Kamu nggak Bingung butuh aku, nggak butuh energi, nggak butuh esensi. Allah ya Oh, Allah. nggak butuh esensi. Ah, Ya udah. siapa yang bingung? Allah nggak butuh sesuatu. Saya mengatakan loh, Allah itu sudah segala sempurna, yang masa dia mau? dimiliki oleh Allah itu dibutuhkan bukan arti karena kurang gitu loh. Tapi karena itu sudah ada dan dimiliki oleh Allah. Gitu. Kalau begitu dia tidak butuh, dia tidak butuh toh. Sudah ada, tidak butuh. Kan kan? sudah ada. Kalau nggak dibutuhkan, kenapa ada? Hah? Kalau nggak dibutuhkan, Karena dia ada dengan sendirinya, bukan karena dibutuhkan. loh, kalau kenapa tindakannya itu melalui itu? Misalnya nih, ya, tindakan berkehendak melalui usianya. Kenapa? Kenapa? Karena memang dia seperti itu. Dia tidak butuh. Kalau nggak butuh, kenapa digunakan? Ya, karena dia menggunakan itu bukan karena kebutuhan. Ya kalau bukan karena Dia- kebutuhan, ya kenapa Ya, digunakan? bukan kebutuhan. Ya, Kalau karena dia butuh, ada. kenapa? Ingat, ada dan butuh. Butuh itu berarti tidak ada dan harus ada. Saya butuh makan, artinya posisi saya tidak makan. Berarti kalau tidak butuh esensianya, kenapa harus digunakan? Dia tidak Kan nggak tidak butuh. menggunakan. Dia itu energi itu sendiri. Dia tidak menggunakan. Oh Kalau berarti, dia menggunakan berarti sesuatu yang lain. oke, berarti Allah Bapa dan Sang Putra dan Sang Roh Kudus itu adalah energi. Itu Itu pribadi. pribadi. Berarti Anda Itu bilang pribadi. energi itu sendiri gimana sih? Bukan. Yang energi apa? Yang energi itu Allah. Berarti esensinya adalah energi. Esensi adalah energi. Di dalam Esensi Allah adalah energi. sama Ya. dengan sama. Oke, Sama dengan sekarang saya tunjukkan dari Agustinus ya. Saya tunjukkan dari Agustinus. Anda Kenapa dia? jelaskan. Ya, Ya. ini saya Silakan. tunjukkan datanya. Silakan. Oke. Oke, nih. Enggak jadi palamian. Palamid. Bidat heresi palamisme. Yang mana? Ini Agustinus dari Hippo. Ya, silakan. Di dalam bukunya, ini footnote 136 ya. Di dalam bukunya Agustinus The City of God, book Ya. 16 ya, Ya. bab 6. Nah, di sini dikatakan demikian. Dan kepada malaikat ini Tuhan tidak berbicara seperti kita berbicara satu sama lain. Jadi ini tentang tindakan ad extra ya. Ya. Tindakan ad extra kepada malaikat gitu. Nah, atau kepada Tuhan atau kepada para malaikat atau seperti para malaikat berbicara kepada kita atau Ya. seperti Tuhan berbicara kepada kita melalui mereka. Dia berbicara kepada mereka dengan cara tak terkatakan dari dirinya sendiri. Yup. Dan apa yang dia katakan disampaikan kepada kita dengan cara yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Karena perkataan Tuhan yang mendahului dan lebih unggul dari semua karyanya adalah alasan abadi dari karyanya. Perkataan itu tidak memiliki suara yang berbisik dan sementara, tetapi energi yang kekal dan menghasilkan hasil dalam waktu. Demikian dia berbicara kepada para malaikat kudus. Nah, pertanyaan saya nih. Ketika Tuhan berbicara kepada malaikat, ketika di sini dikatakan oleh Agustinus melalui energi yang kekal, operasi ad Ya. extranya. Nah, ketika itu bicara tentang dalam waktu ya, artinya bicara dengan malaikat, malaikat ini dimensinya kan di dalam ruang dan waktu. Nah, ketika Anda malaikat enggak mengatakan, dalam ruang dan waktu enggak. Dia melampaui. Kecuali manusia, malaikat melampaui ruang dan waktu. Melampaui. tapi mereka dimensinya di dalam ruang dan waktu, dimensinya malaikat atau tidak? Enggak. Oh, berarti malaikat ini enggak diciptakan dalam rumpun waktu ya? Dia Kan di luar diciptakan dalam hakikat. rumpun waktu, tapi sesudah itu dia melampaui waktu. Ya, Ruang dan berawal waktu. atau tidak? Dia berawal. Dia berawal, dia cipta. Ya udah. Jadi kalau malaikat itu berawal, maka ketika Allah berkomunikasi dengan malaikat dan di sini melalui energianya dan Anda katakan, tetapi Anda sinonimkan antara energia dengan esensi.
Artinya ada di dalam operasi esensinya Allah yang berawal. Kau putar bagaimana operasi esensi Allah tidak berawal ini kayaknya. Operasi esensianya kan Anda katakan nih, energi dikatakan oleh Agustinus itu melalui energianya Iya. ketika berkomunikasi. Artinya ketika esensi Allah itu tidak meluas, kalau meluas jadinya panteisme, paham ya? Kalau Meluas. kalau esensi Allah itu meluas ya kepada makhluk, jatuhnya panteisme. Jadi ada esensi Allah di dalam pohon gitu. Jatuhnya panteisme. Nah, ketika Anda tadi mensinonimkan energi ilahi dengan esensi ilahi, artinya tindakan Allah dalam esensinya ini itu terpaut pada suatu keberawalan kepada malaikat. Betul? Iya. Masalahnya? Oke, sekarang esensianya Allah sifatnya di dalam ruang dan waktu atau tidak? Enggak. Enggak. Kalau gitu kok bisa ada operasi yang berawal? Artinya pernah belum, pernah sudah. Maksudnya? Oke, enggak paham ya. Itu pertanyaan saya. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaan? Pertanyaan saya, ketika relasi kasih nih di dalam diri Allah itu kan operasi intranya Allah melalui esensinya, dan Agustinus ketika menjelaskan tentang operasi atau tindakan Allah di luar hakikatnya adalah melalui energi yang kekal. Ketika Anda kemudian merevisi yang dijelaskan oleh Agustinus, yaitu energi yang kekal Anda rubah menjadi esensi yang kekal, dari situlah sudah menunjukkan suatu kontradiksi. Apa Tidak. kontradiksinya? Ketika operasi esensialnya Allah itu bicara tentang operasi yang sifatnya tidak terpengaruh ruang dan waktu. Tetapi ketika Anda revisi itu energianya yang Anda revisi menjadi esensi, maka terpaut ruang dan waktu jatuhnya. Pernah belum, pernah sudah di dalam esensianya ini. Paham ya? Ya. Tapi tidak masalah. Kok bisa nggak masalah? Enggak masalah. Apa masalahnya? Masalahnya itu terpengaruh waktu. Esensi Enggak. Allah kan sifatnya operasi Enggak esensial terpengaruh. Allah itu tidak dalam ruang dan waktu. Nah, itu karena relasinya dengan ciptaan. Bukan Oke, dalam dirinya relasinya sendiri. dengan ciptaan. Oke, ketika menciptakan di luar hakikatnya, itu apakah melalui esensianya atau Menciptakan kuasanya? tidak di luar Yang ini melalui hakikat. energianya. Entah mau apa disebut. Dari situ baru Palamas menciptakan istilah energi kan? Itu hanya untuk menyebut Kok distingsi saja. paham? Agustinus saja pakai istilah energi kok. Gregorius dari Nisia Ya, itu juga membedakan antara esensi dengan energi. Kalau saya tidak mau, Kalau nggak mau ya konsepnya jadi operasi esensialnya Allah ada keberawalan. Pernah belum, pernah sudah, sama seperti gini. Tidak. Operasi Esensi tidak beroperasi. operasi esensia saya nih Pak ya. Operasi esensia saya. Ini saya nih pernah sudah makan, pernah belum makan. Ini karena terpaut ruang dan waktu. Tapi kodratinya Allah ini tidak bersifat dalam ruang dan waktu. Itu Makanya agen. harus distingsi. Itu aksi. Itu aksi kan? Itu kan aksi. Ya. Subjeknya Allah. Agen. Oke. Aksi itu dalam Agen. esensianya, atau aksi tindakan kepada makhluk itu di luar esensianya. Di dalam esensinya. Pertanyaannya apa itu esensi loh? Itu yang belum Di dalam dijawab. esensianya. Sedangkan Agustinus saja mengatakan gini, Pak. Nih ya, tulisannya Agustinus tentang ciptaan. Dikatakan demikian. Ya, Karena terserah. engkau Apakah Agustinus sedang menciptakan berbicara langit tentang dan bumi. metafisika Tuhan? Ya, ini nih. Karena engkau menciptakan langit dan bumi. Ini saya Ya. tunjukkan di tulisan. Nih ya. Di dalam bukunya yang ini ya. Confessions book 12 ya, bab 7. Dikatakan demikian. Nih. Jawab dulu. Esensi itu apa? Ini lihat nih. Karena engkau menciptakan langit dan bumi bukan dari dirimu. Nih ya.
Karena engkau menciptakan langit dan bumi bukan dari dirimu sendiri. Ya. Karena dengan demikian mereka akan setara dengan anak tunggalmu. Dan dengan demikian bahkan bagimu dan sama sekali tidak benar bahwa sesuatu harus setara denganmu yang bukan darimu. Jadi bukan dari dirimu. Diri Allah ini kan berbicara tentang usianya. Kalau Anda katakan menciptakan itu dari diri Allah atau di dalam esensianya Allah, jatuhnya keberadaan ciptaan ini bukan di luar hakikat tapi di dalam hakikat. Ciptaan itu ex nihilo, tidak dari mana-mana. Ex nihilo. Apa itu Kreasi ex ex nihilo, nihilo? tidak dari energi. Dari ketiadaan. Iya, berarti di dalam hakikat kan jatuhnya. Enggak. Enggak. Memberikan ese. Oke, memberikan esensinya itu di luar esensinya atau Ya. bagaimana? Bagaimana? Bagian dari. Bagian. Memberikan. Oke, kalau Tuhan menciptakan di luar esensinya, lalu keberadaan Tuhan di luar esensinya itu dengan apa? Dia eksis di luar esensinya, Ya. tanpa esensinya itu meluas. Gimana? Tanpa Meliputi. esensinya meluas, Oh, ini iya, tanpa esensinya meluas, tapi dia eksis di luar hakikat. Meluas Itu gimana kemana? caranya? Apa itu? Coba hakikat Allah itu mungkin nggak meluas? Meluas kemana? Meluas ke ini, ke area ciptaan. Apa artinya meluas? Artinya dari meluas itu, Ya, maksudnya meluas itu apa sih? jadi esensi Allah itu ada juga di ruang dan waktu. Mungkin nggak? Itu meluas namanya kan? Kalau esensinya itu meluas di dalam ruang dan waktu itu mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin. Oke. Kalau esensinya tidak mungkin meluas di ruang dan waktu, lalu bagaimana Allah itu eksis di luar hakikatnya tanpa hakikatnya itu Allah meluas? tidak bisa eksis di luar hakikatnya. Allah tidak Allah eksis tidak di luar bisa hakikatnya. eksis di luar hakikatnya. Artinya, ketika di luar hakikat Allah itu adalah ciptaan, maka Allah tidak pernah eksis di mana-mana. Karena hakikatnya tidak pernah meluas, dan Anda mengatakan tidak mungkin Allah eksis di luar hakikatnya, maka Anda tidak pernah disertai oleh Allah. Terus gimana dikatakan Roh Kudus ada di dalam kamu? Itu gimana tuh? Berarti bukan Allah dong. Ya terserah. Nah, itulah. Ini masa konsepnya mentok sampai situ, Pak? Kan jadinya itu ini Ya, gimana terserah. manusia Aku tidak mau ikut diciptakan? kamu. Aku tidak mau ikut kamu. Terserah. Aku punya pertanggungjawaban. Ngeri. Jadi Kristus gini. Jadi ketika Sang Firman itu inkarnasi, berarti Anda mengatakan Sang Firman ini memiliki kodrat manusiawi kan? Ya. Nah, tetapi Sang Firman ini kan Allah atau bukan ini? Kan di luar hakikat Allah keberadaan dari makhluk ini yang itu bersama-sama bukan di luar dengan hakikat Kristus. Allah. Hmm? Masa dia di luar hakikat Allah? Allah ya Allah. Ciptaan itu berada di luar hakikat Allah. Ketika Kristus Kristus bukan ciptaan. menghampiri ciptaannya ini, kan Anda katakan Tuhan itu tidak eksis di luar hakikatnya, betul? Iya. Masa di luar hakikat? Oke, kalau Tuhan tidak eksis di luar hakikatnya, ya, Kemudian kemudian Kristus itu hadir, di mana Kristus hadir itu memiliki keberadaan di luar hakikat Allah. tidak, itu di dalam Apakah Allah. keilahian? Terus. Oke. Lalu gimana di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan yang di dalam jasmaniahnya terdapat kepenuhan kealahan. Sedangkan Anda katakan tidak eksis di luar hakikat Allah. Sedangkan hakikat Allah tidak meluas. Gimana? Ya.
Gimana? Maksudnya apa sih? Waduh. Sekarang hakikat Allah itu apa? Itu dulu. Allah itu Cairan kah? Gas kah? Hakikat Allah merujuk kepada keberadaannya Kita belum yang sepakat. sifatnya tidak dalam Kita ruang belum dan waktu. sepakat. Apa itu Allah sih? Allah itu apa sih? Oke. Ya, Allah itu dari bahasa Arab. Ya, dari kata al-ilah. Al itu sang, ilah itu ilahi atau sesembahan gitu ya. Ilah. Oke, sesembahan itu apa sih? Ini kok malah ini nih. Karena kita belum sepakat. Kita belum sepakat tentang apa itu Allah. Oke, Anda Allah itu sepakat apa dengan sih? penjelasan itu enggak? Allah itu apa? Apa? Jadi kan sudah saya jelaskan tentang Allah. Kita mau bantah? samakan persepsi dulu. Allah itu apa sih? Sang sesembahan artinya. Nah, sesembahan Karena itu kan- apa sih? Apa sih sesembahan itu? Kok sesembahan itu apa? Gimana sih? Ya, pertanyaan apa dia? Apa? Sesembahan menurut itu artinya Anda- sesuatu yang disembahkan, sesuatu yang disembahkan. Apa sih yang disembah itu? Apa? Kamu Kok belum apa menjawab. yang disembah? Siapa? Iya, Siapa apa dong sih? yang disembah? Kok jadi apa yang Apa? disembah? Pertanyaan saya apa? Apa? Udah Kamu salah ngerti itu tidak? Pertanyaan saya pertanyaan. apa? Kalau apa yang disembah? Yang disembah Tuhan itu itu selalu apa? siapa? Nah, apa dulu? Apa dulu? Ya, apa itu? Itu yang soal Itu hakikat. realita abstrak. Soal hakikat, Whatness. siapa itu pribadi? Siapa itu pribadi? Ya, whatness Sekarang itu realita abstrak, Pak. Nah, iya tuh makanya saya bilang apa sih? Realita abstrak apa sih? Nah, kalau Tuhan. Anda kan tadi bilang yang disembah kita itu tidak samakan apa? persepsi, kita akan bicara percuma. Kalau persepsi kita Iya. tidak sama. Ya, jadi gini, Pak. Hmm. Gini, Pak. Ketika Anda tadi pertanyaan Anda gini, apa yang disembah? Itu sudah keliru pertanyaannya. Karena itu Itu whatness itu hakikatnya. selalu kodrat. Apa sembahan itu apa Oke. sih? Oke. Jadi yang Anda gini, esensi Allah Anda sembah nggak? Nah, itu pertanyaan apa itu esensi Allah? Itu kembali ke situ. Realita abstrak. Tidak perlu disembah juga, dia tetap Allah. Ingat, sesuatu yang dia tidak butuh sesembahan. dia tidak butuh disembah. Allah tidak butuh disembah. Oke. Dia tidak Oke. tambah, tidak Yang kurang. Dia tidak kurang. Jadi Allah itu kalau sesembahan itu bukan hakikatnya. Hakikatnya bukan sesembahan, no. Oke, berarti hakikat Allah itu, pertanyaan saya itu bukan apakah Allah perlu disembah. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan kepada Anda, apakah hakikat Allah itu disembah atau Iya. tidak? Jangan disembah dulu, itu menyatakan ada relasi dengan manusia. Allah dalam dirinya sendiri. Allah dalam dirinya sendiri itu apa sih? Apa dia? Coba dapling. Mikrofonnya satu aja. Dari manusia. Oh. Begitu. Coba. Apa itu Jadi Allah gimana? sih? Kok kita Jadi ngomong dapling dari tadi sebenarnya Allah itu apa? Maksudnya begitu. Supaya kita samakan Oke. persepsi dulu. Apa Oke. sih Allah? Oke, jadi ketika berbicara tentang Kristus itu dikatakan sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, itu merujuk kepada usianya atau hakikatnya. Dan hakikat Ya. ini bicara tentang realita abstrak, atau dalam bahasa Yunani-nya itu adalah TST, ya realita abstrak atau whatness. Apa itu? Itu apa sih? Keindahan itu juga abstrak itu tidak. Ya realita abstrak itu berbicara tentang ini, tentang keapaannya, keberadaan. Makanya saya tanya apa? Apa Keberadaan. apaan dari Allah? Harus definisikan dulu kiamat. Kalau tidak nanti kita mengambang. Nih ya, itu merujuk kepada keberadaan yang dimiliki oleh pribadi. Nah, itu, Seperti saya. yang Seperti dimiliki saya itu oleh Allah. pribadi, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, yang Kalau saya- keberadaannya secara esensial tidak di dalam ruang dan waktu. Atau intinya lah, kalau hakikat itu intinya. Jadi Allah itu apa sih? Kok diulang lagi Allah itu apa? Iya, pertanyaan Allah itu apa sih? Kita harus buat definisi tentang Allah Definisinya dulu. Itu Allah dalam jadi dirinya pertama-tama kalau bicara tentang kenapa dikatakan Bapa itu Allah, Firman itu Allah, Roh Kudus dalam Kisah para Rasul 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan sebagai Allah. Kenapa? Karena itu merujuk kepada intinya. Sama seperti kenapa kita disebut sebagai manusia? Karena merujuk kepada kesatuan antara kita semua ini sebagai manusia.
Tidak, Inti manusia itu daripada apa sih? kita itu apa? Gitu loh. Sudah saya bahas. Jadi kalau bicara tentang Allah, menurut hakikatnya merujuk kepada Allah pada keberadaannya secara ontologis. Hmm. Ya, maksudnya dia Coba itu apa? bantahannya apa? Dalam bahasa yang Bantahannya sederhana, Allah itu apa? Allah itu apa? Oh, sudah saya Kayu jawab kah? kok. Batu kah? Oh, kalau hakikat Allah itu tak terpahami. Ayub 11 ayat 7. Hakikat Allah itu tidak terpahami. Jadi kalau menurut Hakikat Anda, Allah tidak- Anda minta ini contoh nih, hakikat manusia nih ya. Itu kan terdiri dari dua unsur. Kalau misalnya bukan trikotomi ya. Jadi ada unsur apa? Ada aspek tubuh, ada jiwanya. Nah, kalau tentang hakikat Allah itu apa? Gregorius dari Nisa itu mengatakan bahwa hakikat Allah itu tak terpahami. Iya, apa Nah, sih justru yang ketika Anda mengatakan hanya apakah ada sesuatu yang misalnya, tidak terpahami itu Allah? Apakah sesuatu yang tidak terpahami itu Allah? iya hakikatnya tak terpahami. Berarti yang tidak terpahami itu Allah. Bahaya ini. Semua yang dia tidak paham itu Allah. Makanya rumuskan secara oke, positif. jadi menurut Anda secara positif. hakikat bukan saya bilang hakikatnya Allah pada hakikatnya itu tak terpahami. Iya. Jangan Jadi jangan apa Anda sih yang putar tidak nanti. terpahami itu? Apa itu yang Gini. tidak terpahami? Hakikatnya tidak terpahami, tetapi ketika gini Hakikatnya ya. tidak terpahami. Apa itu sehingga tidak terpahami? Ya karena tidak ini ya, karena tidak terbahasakan, tidak di dalam ruang dan waktu. Jadi nggak ada bahasa. namanya pendekatan negatif Nggak ada bahasa yang hasilnya bisa kuah kosong. mendeskripsikan gitu loh Itu hakikat namanya Allah via karena tidak negativa. terdiri dari unsur-unsur. Via negatif itu hasilnya kuah kosong, tidak ada isi. Harus rumuskan secara positif. Berarti kata fatika Rumuskan bukan secara- apofatik. Kalau negatif terus berarti kosong nanti. Allah bukan ini, bukan ini, bukan ini. Terus Wah, Allah itu apa sih? ini terobosan dari ini ya, dari skolastik ya, bahwa hakikat Allah itu bisa dijelaskan secara kata fatika. Coba Anda Via jelaskan kalau gitu. negativa, via negativa itu nol, nihil. Dari Oke, Tuhan silakan itu tidak ada, silakan. kan? Kan dikatakan Kalau- gini misalnya Allah itu ini coba saya jelaskan ya. Hmm. Kalau bicara tentang apofatik nih ya, Allah itu tak terpahami. Itu sudah apofatika. Terus tidak bertubuh, makanya dikatakan Allah itu roh kan Yohanes Terus 4 apa ayat itu dia? 24. Terus apa itu sehingga tidak Oke, tidak semua? kalau Anda Apa? bisa menjelaskan, silakan Anda jelaskan. Saya nggak bisa Berarti jelaskan Allah- di luar apofatik. Allah itu tidak ada kan? Kok Allah itu tidak ada? Gimana? Tidak ada karena tidak terpahami, tidak apa Ada semua itu- tidak ada itu selesai. tentang eksis. Kuah kosong. Kok Berarti- jadi Allah itu nggak ada sih? Nihilisme kan kampung teologi apofatik itu. Sampai Ya dia udah, silakan. nol harus ada satu, harus sisa satu. Kalau tidak dia kosong, selesai. Oh, berarti Bapak Gereja kosong menurut Anda ketika menjelaskan Ya, hakikat Bapak Allah itu Gereja nggak harus terpahami. belajar baik-baik. Bapak Gereja itu berjalan dalam sejarah. Bapak Gereja tidak sempurna. Mereka bukan Tuhan. Oh, nggak sempurna. Kalau gitu coba kasih penjelasan yang sempurna dari siapa? Dari saya. Wes. Luar biasa nih sombong. Pertama, teologi negatif itu menghasilkan kuah kosong. Jadi kalau Tuhan bukan ini, bukan ini, bukan ini, lalu Tuhan itu apa? Bingung Oke, ya kan? udah jelaskan tentang hakikat Tuhan. Silakan. Silakan kalau Esse Anda lebih ipsum- paham daripada para Esse Bapak ipsum subsistens. Kapadokia. Selesai. Makanya Bapak-Bapak gereja itu dibaca secara komprehensif. bukan Apa coba cuplik jelaskan satu yang suka. apa itu hakikat Allah? Coba jelaskan. Ipsum esse subsistens. Selesai. Apa maknanya? Wajib Coba al-wujud. jelaskan. Wajib al-wujud. Wujud, Wajib al-wujud. wajib al-wujud. Apa itu wajib Yes. al-wujud? Belajar bahasa Arab. Jelaskan. Wajib al-wujud. Apa itu wujud? Yes. Jelaskan sekarang apa itu wujud. Belajar bahasa Arab. Jelaskan apa itu wujud. Bayar saya supaya saya ajar kau. Nah, Ilmu itu mahal. kalau anda bilang cuman wujud, ya wujud itu apa? Jelaskan. Kan itu kan tentang hakikat itu. Apa itu wujud? Wajib al-wujud, bukan wujud. Wajib al-wujud. Oke, wajib Ipsum al-wujud. esse subsistens. Silakan, jelaskan. Ipsum Apa itu esse wajib al-wujud? subsistens. Nah, itu kau tugas kuliah. Tanya AI juga baik.
Nah, ini jadi ketika Anda nggak bisa menjelaskan apa itu hakikat Allah, malah mengatakan wajib al-wujud. Silakan Lalu Anda bayar saya jelaskan berapa untuk apa itu jelaskan ke wajib kau? al-wujud itu. Kau bayar saya berapa untuk jelaskan ke kau? Belajar sendiri. Nah, ini minta perpuluhan ini seperti di Ya, Konsili Trente perpuluhan ini. kasih sini. Pendidikan itu mahal. Iya. Kan Ilmu tidak ada diajarin yang gratis. Ilmu perpuluhan tidak di ada yang Konsili gratis. Trente itu. Belajar. Ya, terus Konsili Butuh waktu Trente dan tenaga untuk perpuluhan ini belajar ya. diterapkan Bukan ya. hanya minta disuapi di sini. Mau suap ini. Iya, jadi ternyata ketika mengatakan wajib al-wujud ya, bahkan wujud Allah pun itu dikatakan metafisika. Gitu loh. Ketika metafisikanya bagaimana itu tak terpahami, tetap aja. Karena bukan Dipahami, seperti bisa manusia dipahami. yang Dipahami. manusia ini kan wujudnya itu apa? Wujudnya itu ada fisiknya manusia. Loh, coba Anda jelaskan wujudnya Allah itu apa coba? Non fisik. Nah, non fisik itu udah pakai apofatik. Astaga, Patris. Non fisik itu Terus? artinya tidak Iya, berfisik kan? itu sudah Makanya apofatika. ipsum esse Astaga. subsistens. Ipsum esse subsistens. Kau pakai Nggak jebakan bisa bahasa Anda Arab. ngomong Pikir. wujud. Ketika saya jelaskan wujud itu tidak berfisik, loh sudah itu sudah apofatik. Metafisika bukan tidak berfisik. Salah kau. Saya hanya umpan kau. Anda tadi bicara tentang non fisik. Metafisik. Iya, bukan tidak metafisik itu kan bukan materi. Metafisik. Metafisik itu bukan materi, betul? Metafisik bukan materi bagaimana? Tergantung. Iya, makna dari metafisik Nah, itu kan bukan materi. Kau ini lari dari mana ini? Kau pun Nah, udah itu apofatik. Jadi nggak usah bohong lah. Nggak usah bohong, Pak. apofatik itu nol. Apofatik itu berguna, Apofatik. bukan berarti saya buang semua. Bahaya kalau Anda situ. tadi sudah Itu pakai kalau sudah prinsip apofatik. Protestan atau Anda ngomong wujud, tapi di situ pun Apofatik wujud itu itu perlu. apa? Pakai apofatik. Tapi harus Gitu loh. dijelaskan. Apofatik itu penting. Tapi harus dijelaskan. Sampai akhirnya apa itu Tuhan? Kau rasa menang karena saya pakai apofatik. Itu Jadi yang metode ujung-ujungnya teologi. Itu pun metode teologi. apofatik. Jadi kalau Itu Anda metode bilangnya, teologis. oh itu bisa dijelaskan ujungnya Saya apofatik, ya sama bilang aja bohong. apofatik itu penting, tapi tidak cukup. Kau mengerti kan tidak? Loh, tapi kenapa Anda pakai apofatik? Kalau saya pakai apofatik bukan berarti Non-fisik. itu apofatik salah. Itu Ya kalau metode non teologi. fisik itu jelaskan non fisik itu tapi tanpa apofatik, silakan. Esse ipsum subsistens. Selesai. Loh, itu ada apofatik ada itu. apofatik di mana? Esse ipsum subsistens. Iya, Itu esensinya positif. kan. Itu positif kan? Coba jelaskan apa itu esensi coba. Hah? Balik lagi Oh, kan. balik ke saya. Tadi saya tanya kau. Nah, Esensi itu sama substansi itu sama, itu apa? sinonim. Tidak sama. Tidak sama. Oh, kok nggak sama? Ini Ya, ini dari satunya mana? substansi, satunya esensi toh. Sama di mana? Satunya substansi, satunya esensi. Ada sama di mana? Oke, jadi menurut Anda bedanya antara esensi dengan substansi apa? Tulisannya. Apa itu? Dari kata apa Tulisannya sih sudah substansi beda. itu? Tulisannya sudah Apa? beda. Ya dari apa? Loh, Ya, silakan belajar itu sendiri. bisa. Tulisannya sudah Antara beda. hipostasis dengan gini, antara hipostasis dengan personae itu kan dua kata yang berbeda. Tapi kan Berbeda. sinonim. Tapi sinonim kan Personae. Sinonim itu apa? sama. Sinonim itu apa? Ada beda toh? Sama. Jangan Beda itu kebanyakan sama, tanya. toh. Dua hal itu bisa sama karena beda tuh. Yo, beda kan di situ kan kata-katanya beda tapi maknanya sama. Ya, artinya beda tuh. Nah, jangan bohong. Antara substansi dengan esensi. Ketika Anda ngomong esensi, Anda bilangnya di situ kata fatika, itu pun sudah dusta. Yang ditanya itu apa itu? Jelaskan, Ya apa? deskripsikan. Silakan. Loh, Anda yang jelaskan. Anda tadi bilangnya bisa. Bapak Bisa. gereja nggak bisa, Anda bisa. Ayo. Ya, saya bisa. Tapi kau bayar saya berapa? Jelas. Kau bayar saya Loh, berapa? kok malah minta duit sih di sini nih Ya, gimana itu ini? dari kasih saya perpuluhan. Kau pikir saya belajar sudah setengah mati? Hanya kasih kau gratis. Kau minta gratis dari saya. Malah minta duit di sini nih Orang gimana? kuliah itu bayar. Satu SKS itu berapa sekarang? 50.000. Minta duit. Saya kasih gratis kok tidak. Anda tadi terima, kan? udah mengatakan Anda lebih paham daripada para bapak Saya lebih gereja. paham, jelas. Saya lebih paham. Oke, kalau sama Paus, Saya bisa buktikan. Bayar Sama saya Paus? buktikan. iya saya lebih sama paham. Paus, Ya, saya sama lebih Paus Leo,
Sama Paus Paus Leo? Leo yang mana? Paus Leo Paus ada Leo yang di 14. konsili, Ada 14 paus. Chalcedon. Paus Leo mana? Paus Leo ada 14. Konsili Yang Chalcedon. mana? Yang nulis Tom of Leo itu loh. Nah, saya belum tes, kami belum tes. Nah, Kau itu bisa lebih falsifikasi, jago. bukan ujian. Ya, lebih paham Anda atau dia tuh? Kami sama-sama paham. Kami pun pemahaman sama. Kami Katolik nah. Gimana ini? Kami pun iman satu. Berarti kalau sama ini Gregorius dari Nisia lebih paham Anda. Oh, Ya. jelas. Ya, tapi kalau sama ini Paus Leo, Yang mana? Ada 14. iya, yang saya bilang yang di konsili Chalcedon itu loh. Saya belum uji. Saya belum ikut ujian, tes. Kalau sama Honorius 1 yang bidat Saya belum tes. monotelitis, Saya belum duduk tes ujian dengan mereka sama-sama. ya kalau sama itu yang paus yang bidat monotelitis itu loh yang infalibelnya jadi bidat. Ya, terserah. Saya Gimana tidak peduli. paus kok jadi bidat? Katanya infalibel. Oh, selarik infalibel ya. Jangan kabur topik kau. Kau udah kabur dari topik Yang ini. monotelitis. Kok jadi OOT? Aduh, ini kabur dari topik ini. Kiamat, sebentar. Kamu tahu Ibrani 1 ayat 3 enggak? Enggak, kamu tahu Ibrani 1 ayat 3 enggak? Ujungnya di situ saja. Nah, kita kembali ke topik ya tentang substansi dan Nah, esensi dan tadi persona. bahas tentang ini. Iya, tadi Anda paham. Tadi saya Pak ikuti. Patris, gini loh Bang. Tadi Sebentar, Pak Patris kiamat, itu sebentar, menyamakan sebentar. antara esensi dengan energi kan tadi disinonimkan sama Pak Patris. Terus ketika dia bilang di luar hakikat Allah itu nggak eksis di luar hakikatnya. Nah, sedangkan ciptaan Oke. ini kan di luar hakikatnya. Gitu Oke, loh. oke, Jadi oke. Kristus ini kan Allah gitu loh. Dia eksis, pribadi Allah itu ada di luar hakikatnya. Oke. Tapi dia bilang itu nggak eksis. Berarti Kristus bukan Tuhan dong. Bukan Tuhan. Pernyataan Tadi kau saya yang barusan tanggapi. itu. Saya Ini Pernyataan yang kau yang barusan itu ya. di luar Oh, hakikat narasinya Allah, begitu, Allah gitu tidak loh. eksis. Ya, itu di luar hakikat Allah, Allah tidak eksis kan? Nah, di luar hakikat Allah tidak eksis dan Allah hakikat tidak Allah eksis. itu tidak meluas gitu loh. Anda bilang gitu kan, betul? Mana kapan saya bilang? Oh, kok mau ditarik omongan tadi Anda bilang hakikat Allah itu tidak mungkin meluas ataupun Tergantung menyempit. konteks. Kalau mau jebak saya bisa saja. Oke, jadi menurut Anda bisa meluas Kau mau, ketika konteks kau mau apa? jebak atau mau belajar? Silakan, jelaskan aja. Maksudnya? Jelaskan aja. Lu berhenti. Ya, saya baca ratusan buku ya, dan Oh, saya tahu lu persis baca- pemikiran dari Latin itu. Coba Anda jelaskan terus? aja. Silakan Mau, jelaskan. mau uji saya kan? Hakikat Allah itu meluas ketika apa? Silakan. Kau mau uji saya kan? Iya, silakan. Apa hak kamu untuk menguji saya? Nah, itu. Ya itu. Iya, Apa jadi kamu gitu? ketika Anda memberikan pernyataan, lalu Ya. dibalikkan lagi, Anda pun ragu dengan pernyataan sendiri. Saya tidak ragu, tapi kamu kan tidak mau terima. Ya, coba referensi di mana mengatakan hakikat Allah itu bisa meluas. Kalau dalam The Synod-nya Athanasius, di dalam kanon nomor 14, terkutuklah ia yang mengatakan hakikat Allah itu meluas ataupun menyempit. Coba Anda Ya, mau nantang masalah itu kamu nggak? di mana? Masalah kamu di mana? Yang masalah itu Anda. Sebenarnya Anda yang masalah kamu apa mengatakan- sih? Anda yang mengatakan Saya tidak barusan bermasalah itu bisa apa-apa. meluas. Itu bukan masalah. Silakan. Kau cuplik ambil Bikin- satu pernyataan di mana datang bawa sebagai masalah. Iya, Namanya kau sudah belajar 2000 tahun. karanglah doktrin apa gitu. Silakan. Hakikat Allah meluas. Silakan. Hakikat alam meluas. Kan Anda tadi Tiba-tiba. bilang bisa meluas. Kalau gini, Anda kan bilang di luar hakikat Allah itu nggak eksis, betul? Ya, Oke, kalau Di luar hakikatnya dia tidak kalau bisa begitu eksis, berarti kan? Kristus itu Tuhan dan Allah atau tidak? dia bukan di luar hakikat Allah kan? Tetap Dia tetap dalam hakikat Allah. Oke, berarti ketika dia itu inkarnasi, dia memiliki keberadaan di luar hakikat Allah atau tidak? Tidak di dalam Allah. tetap di dalam Allah. Oke, Dia berarti kan pribadi Allah. Oke, berarti dikatakan yang dalam jasmanianya terdapat kepenuhan kealahan, berarti hakikat Allah ada di dalam jasmania? Tidak. Oh, enggak. Yang Nah, jasmani tunduk. ini berarti Ini kalau apa? gitu, yang di dalam jasmanianya terdapat kepenuhan kealahan, berarti Allah yang bagaimana yang di dalam jasmanianya? Kalau hakikat Allah nggak ada di dalam jasmanianya. Silahkan jelaskan. Jelaskan Anda yang jelaskan. Loh, saya tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah. Yang bermasalah siapa coba?
Kan tadi Anda bilang kan tidak ada hakikat Nah, Allah di silahkan situ. jelaskan. Kalau Masalahnya hakikat apa? Allah, iya gini Keberatannya loh Pak. apa? Gini loh. Kalau Kristus memiliki keberadaan insani, yang mana insani itu sifatnya itu di dalam ruang dan waktu, dan keberadaan makhluk itu di luar hakikat, bukan di dalam hakikat, maka pribadi Sang Firman yang datang dalam rupa manusia ini memiliki keberadaan di luar hakikat Allah, dan di dalam jasmani pun terdapat kepenuhan kealahan. Kalau Anda mengatakan itu Allah, tetapi itu hakikat Allah tidak meluas, dan di luar hakikat Allah itu ternyata Sang Firman itu mengambil operasi ekonomi keselamatan, lalu bagaimana cara Anda menjelaskan bahwa sungguh-sungguh Allah yang inkarnasi? Masalah kamu di mana? Apa masalahmu? Masalahnya Anda tidak bisa menjelaskan. Masalah kamu bukan masalah saya. Saya mau tidak bisa jelaskan, itu urusan saya. Apa masalah kamu? Ya udah. Ya, kalau tidak Masalahnya punya masalah, absurd. kenapa dibikin-bikin? Masalahnya absurd. Masalah apa coba? Masalahnya Anda katakan bahwa di dalam Masalah insan bukan di Kristus saya itu- tidak ada persoalan. Masalah kamu apa sekarang? Oke, kalau gitu Anda percaya nggak di dalam insani Kristus terdapat kepenuhan kealahan? Masalahnya apa? Pertanyaan saya. Iya, itu yang saya tanya. Karena Anda Ya, mengatakan di luar hakikat Allah tidak eksis. Sekarang masalah kamu apa? Ya udah nggak bisa jawab toh. Masalah kamu apa? Masalahnya Anda mengatakan di luar hakikat Allah, Allah tidak eksis. Terus? Oke, berarti manusia tidak pernah disertai oleh Tuhan kan? Terus? Ya sudah, itu aja. Ya sudah, terus apa? Masalah kamu apa? Tidak ada masalah. Masalah kamu adalah tidak ada masalah kan? Memangnya kamu Ini datang nggak ke sini apa-apa, untuk nggak apa? apa-apa. Menganatema kan? Tidak ada biar- urusan. Biar Tidak ada awam-awam urusan. di sini. Kau datang untuk menguji saya kan? Siapa Tidak yang ada, anatema? tidak ada Coba, urusan. siapa? Coba kasih tahu Tidak ada siapa yang urusan. anatema. Siapa Tidak yang ada anatema? urusan. Nah, Iya, pertanyaan siapa saya, yang masalah kamu anatema? apa? Nah, masalah Coba kamu kasih. apa? Kanon mana yang menganatema? Coba kasih. Masalah kamu apa? Ya coba masalahmu apa? Saya tidak Kok punya ngomong masalah. anatema? Apa masalahnya? Masalah kamu apa? Masalahnya apa kok ngomong anatema? Lu berhenti. Hah? Masalahnya apa? Masalah kamu apa dengan anatema? Masalahmu tadi ngomong anatema. Nah, Siapa telinga yang kamu dianatema? kenapa dengan anatema? Siapa yang dianatema? Telinga kamu kenapa dengan anatema? Loh tadi kenapa Anda ngomong anatema? Ya, kenapa kamu Nah, apa? nggak nyambung kan? Kenapa kamu kejang-kejang dengan anatema? Coba jelaskan. Apa Nggak itu ada, anatema saya- sehingga kamu ke? soalnya saya nggak merasa jadi bidat, nggak merasa. Ah, ya tidak. Yang bidat Tapi itu kan masalah kamu pemahaman apa? Anda mengatakan terus? hakikat Allah bisa meluas, itu pemahaman bidat itu. Pertanyaan saya belum dijawab. Kamu punya masalah itu sebenarnya apa? Kamu mau Saya minta cuma bantuan? menunjukkan masalah teologi Anda di sini. Bukan saya yang kamu bermasalah, sebagai apa? Anda yang bermasalah. Kamu sebagai apa menunjukkan masalah teologi orang? Loh, ini kamu supaya sebagai orang apa? tahu, dan Anda nggak ada pembelaan apapun. Karena Anda Iya, pun nggak kamu bisa sebagai jelaskan. apa? Kamu Intinya, sebagai apa di menunjukkan luar masalah hakikat teologi Allah, orang? Allah tidak eksis. Jadi kalau Allah menciptakan di luar hakikatnya, maka bukan Allah yang menciptakan di luar hakikatnya. Karena Allah di luar Jadi hakikat nggak eksis. Jadi masalah kamu apa? Ya masalahnya itu kecacatan teologi Anda. Terus masalah kamu Ya apa? sudah itu bukan masalah saya, masalah Anda. Nah, itu bukan masalah Anda tuh. Anda suka urus masalah orang. Berarti Anda suka urus masalah orang kan? Loh polisi aja ngurus kok. Polisi aja ngurus Suka masalah ngurus orang. masalah orang kan? Polisi aja ngurus masalah orang. Tidak masalah untuk saya. Oke, kalau menurut Anda tuh pemahaman seperti itu nggak masalah ya sudah. Ya, tidak masalah. Oke, nggak apa-apa. Kamu yang bermasalah kan? Makanya saya tanya, kau masalah apa? Orang yang masalah tidak ada masalah. Oke, itu Masalah berarti apa, Cok? pemahaman dari Katolik ya, yang seperti itu. Sudah. Ya, Iya. masalahnya apa? Memang kiamat itu Udah, siapa? Tuhan kalau kah? kayak Kau adik begitu, kandung Yesus kah? Itu Kau adik kandung pemahaman Yesus kah? bijak. Hakikat Allah meluas, di luar hakikat Allah Ya tidak terserah. Terserah, apa urusan kamu? Siapa? Apa urusan kamu coba? Oke. Coba kita Ya, sudah. omongin saja. Apa urusan kamu? Jadi kan saya Kok tiba-tiba ketika- merasa mau datang Ketika saya mengganggu sampaikan orang itu lain. pemahaman bidat, gini loh Pak. Oh ya, kamu Oke, dapat dengarkan, ilham dari dengarkan. mana? Roh Kudus kah? Iya, dengarkan. Kamu Ketika- infalibel begitu? Gini. Nah, kita sampai kamu infalibel kah? Setidaknya saya nggak seperti Paus Honorius I yang jadi bidat. Infalibel macam apa Kamu jadi sendiri yang bidat? mengaku tidak bidat kan? Memangnya siapa mau silakan. membidatkan kamu? Tidak Ya, kenal silakan, kamu silakan. juga? Apakah saya Ya, sudah tidak pernah kenal kamu. dibidatkan oleh siapa? Makanya Coba pertanyaan saya, tunjukkan. alasan kamu apa ya? Apa masalah kamu apa sih? Kok tiba-tiba datang dan kamu ada masalah? Oh, Saya itu suka tadi urus tuh orang. di-invite sama si Patri. Ya, terus kenapa rupanya saya di sini? Iya, kamu datang untuk menunjukkan masalah orang begitu.
Kamu sebagai Orang apa? Utusan Anda yang Tuhan. bikin masalah kok malah saya. Oh ya sudah, lalu masalah kamu apa? Sesudah saya bikin masalah kamu apa? Tidak ada masalah kan? Ya silakan, ini kan mungkin nanti orang-orang Katolik yang kepanasan ketika dikatakan di luar hakikat Allah, Allah tidak eksis. panas. Ini mantap. Panas ini juga. konsep. Masa? Persis seperti Anda ketika mengatakan Yesus yang Tuhan menyelamatkan Yesus yang manusia. Oh ternyata ada Yesus yang bukan Tuhan. Luar biasa ini. Ya terserah, itu masalah kamu kan? Masalah kamu kan? Pernyataan Nestorian Anda itu sangat-sangat epik gitu. Ya, terus masalah kamu kan? Masalah buat Ya, kamu kan? makanya Ya, Pak. masalah buat kamu. Tidak ada masalah dengan saya. Kalau pemahaman satu bidat nggak cukup, tambahin yang lain. Gitu. Iya, terus masalah kamu apa? Masih Ya kayak ini, itu. Masalah kamu apa? ini ya kawan-kawan ya. Ketika monolog sendiri sok jagoan, ketika diskusi jadi ayam sayur kayak gini. Ya, terserah. Masalah kamu apa sebenarnya? Ini kayak ayam Masalah sayur kamu ini apa? nggak paham apa-apa. Ya, masalah kan. kamu apa? Ngomong tentang patristik malah ngakunya lebih pintar daripada para bapak gereja. Ini kurang Masalah ajar. kamu apa? Nah, masalah kamu apa? Masih Orang tetap. kudus pun ya, para santo-santa saja itu direndahkan oleh si patris ini, merasa lebih pintar Ya, dia. silahkan digoreng. Sedangkan Menurut saya tulisannya masalah dia kamu nggak apa? pernah, tulisanmu nggak pernah Masalah dikutip kamu apa? di dalam dokumen hierarki gereja. Masalah Nggak kamu pernah apa? dikutip, gitu loh. Pertanyaan saya, kamu bermasalah apa sih? Anda yang bermasalah kok Apakah jadi Tuhan bermasalah. kamu menjadi kurang? Loh, apa hubungannya? Iya, masalah kamu apa sih? Pertanyaan tidak Gini, terjawab. gini. Kan dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Ketika antikris ini, orang-orang penyesat ini memberikan ajaran yang menyesatkan, itu membinasakan. Kamu bukan antikris kah? Loh, tadi Kamu bukan pemahaman Anda antikris. pemahaman bidat atau bukan? Yesus yang Pertanyaan Tuhan saya, kamu bukan menyelamatkan, Yesus antikris, yang kan? manusia. Coba Anda Coba jelaskan. jawab dulu. Nah, jawab. Pertanyaan saya, kamu coba. bukan antikris kah? Coba. Loh, saya Kamu bukan antikris. Bukan. 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 Ya sudah tuh. Terserah. Oke. Kalau gitu Yesus yang Tuhan menyelamatkan Yesus yang manusia, itu bagaimana? Bagaimana? Kenapa Ada Yesus masalahnya? yang bukan Tuhan kah? Masalahnya apa? Ada Yesus yang bukan Tuhan kah? Masalah kamu apa? Ketika Anda mengatakan Yesus yang Tuhan menyelamatkan Yesus yang manusia, Ya, terus? berarti ada Yesus yang bukan Tuhan. Itu bilang kapan, Cok? Masalah Makanya kamu di mana? ada yang diselamatkan yaitu Yesus yang manusia, ada yang menyelamatkan yaitu Yesus yang Tuhan. Terus? Oke, berarti menurut Anda ada Yesus yang bukan Tuhan. Terus? Terus. Ini jadi ayam sayur makanya. Ya, terus? Kayak Terus begini. apa? Ini Kalau ayam makanya- sayur kenapa? Makanya nantang. Kalau ayam sayur kenapa? Terus? Gini Coba loh, sampaikan Anda ini kekesalan kan kamu dikit-dikit dengan gini Patris loh. Allegro. Ini Pak Patris. Sampaikan saja, curhat silakan. Terus? Ya, ini saya sampaikan ya. Terus kamu duduk di surga? Terus? Iya, coba. Kamu mengganti Tuhan Yesus kah terus? Kamu duduk di sebelah kanan Allah terus? Berdiri. Kami yang lain berdiri begitu, kau duduk di sebelah kanan. Kenapa kok? Jadi kejang sendiri. Lu saya mau Santai menjelaskan ke lu buat apa? Polemik model ke lu saja. itu mau jelaskan ke lu buat apa? Mati HP ku. Lu akan pelintir bahasa semua karena lu tidak akan pernah salah. Tidak mau salah. Ya, Percuma menjelaskan membuang mutiara ke mulut babi. Ini Kejar sudah dia boleh terus. nguliti nggak nih? udah HP-nya dia mati katanya. HP-nya dia mati. Memangnya Aku lu udah orang sabar Katolik dari sehingga tadi. saya bertanggung jawab untuk menjelaskan iman kepada kau. Kau datang hanya untuk cari hal saja. Dia tidak tahu diri itu. Kalau kau posisi Katolik, saya akan jelaskan dengan senang hati. Kau hanya posisi polemikus juga mau datang kejar saya terus. Dia lapar. Dia kan lapar ini. Lu orang Katolik, saya akan jelaskan ke kau, tapi kau bukan orang Katolik, saya mau jelaskan bagaimanapun juga kau akan berkelit. Lupa bilang tadi ya, yang mau check out, link pembelian ada di deskripsi video, atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Mau beli syukur, nggak mau beli ya wes lah ya. Saya sudah agak pesimis dengan dunia medsos sekarang ini ya. Jadi ya sudahlah. Dan kalian sudah dengar sendiri teman-teman ya. Victoria Alda ya, menuduh bahwa Patris Allegro punya iman bahwa Yesus yang Tuhan menyelamatkan Yesus yang manusia. Halo? Apa ini teman-teman? Yesus yang Tuhan ya. Sejak kapan Yesus jadi pribadi yang satu lagi menyelamatkan Yesus pribadi satu lagi? Enggak, itu Tuhan yang satu lagi.
Pribadi Allah Bapa yang menyelamatkan Yesus manusia. Itu pemahaman Patris Allegro. Jangan kamu putar-putar, jangan kamu asal-asal ngomong terus kamu sematkan ke orang lain. Nah, ini jeleknya Polikarpus dalam berdiskusi. Jadi mereka yang buat label sendiri, mereka yang simpulkan sendiri, mereka sematkan ke kita. Padahal itu nggak ada kita ngomong. Padahal itu nggak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ini jahatnya para Polikarpus yang menamai diri mereka apologet Kristen. Sekali lagi teman-teman ya, kalau kita bicara Romo, uskup, pastor, saya yakin kalau mereka berdiskusi lintas iman di media sosial, itu mereka mendapatkan legitimasi, mendapatkan izin dari gerejanya. Artinya mereka sah. Karena nggak mungkin ada Romo berani ngomong diskusi lintas iman, berani ngomong seperti Patris Allegro, Romo Cafe, kalau nggak diizinkan oleh keuskupan, oleh gereja, nggak mungkin. Karena apa yang dilakukan mereka itu terpantau. Apalagi ini udah viral. Udah viral teman-teman. Nggak mungkin gereja nggak tahu sepak terjang Patris Allegro. Apalagi udah sampai dilaporkan di polisi. Ya, Patris Allegro kan dilaporkan. Udah tahu semua orang itu. Jadi mereka mendapatkan pengakuan secara resmi bahwa mereka adalah apologet Kristen. Sedangkan Victory Alda, Edis, apakah mereka apologet Kristen? No. Mereka hanya mengklaim dirinya apologet Kristen, padahal mereka hanyalah penghujat. Mereka adalah kumpulan orang yang memanfaatkan kekristenan untuk mencari keuntungan. Berkali-kali saya sampaikan, siapa yang memberikan mandat kepada Victory Alda? Adakah gereja yang mengatakan, oke, Ki Ahmad mewakili gereja kami, mewakili denominasi kami? Ada nggak? Nggak ada satupun teman-teman. Mereka mewakili siapa? Coba saya tanya, ya mewakili diri mereka masing-masing. Mereka ini hanyalah orang-orang yang pengangguran. Kalau mengacu kepada kata-kata Sofiatul ya, ini kan bocil-bocil pengangguran ini. Nggak tahu mau kerjaan apa, lihat ada kesempatan di medsos lah dihajarnya. Itu yang terjadi. Jadi saya berharap teman-teman bisa bijak, ya, teman-teman bisa lebih hati-hatilah mencari orang yang menurut kalian pantas untuk mengajar atau yang kalian nonton. Saya lihat banyak orang-orang Kristen sekarang ini yang dibutakan. Yang dibutakan oleh nafsu dan dendam kepada Islam sehingga mendukung orang-orang yang mengaku apologet Kristen ini. Padahal nggak ada ilmu kekristenan sedikit pun. Sekarang saya tanya, dengan kalian menonton Sofiatul, nonton Victory Alda alias Ki Ahmad, ada nggak iman kalian terbangun? Yang ada kebencian kalian, dendam kalian yang terbangun. Dan apakah itu benar? Apakah itu baik? Pikir masing-masing. Oke? Dan bagi teman-teman yang muslim ya, supaya hati kalian tetap tenang, jangan lupa dikonsumsi maudi madu teman-teman ya. Apalagi yang varian hutan Aceh ini kesukaan saya dan sangat baik untuk kesehatan kalian. Mungkin itu aja ya, saya nggak mau terlalu banyak ngomong lagi sekarang. Karena yang pertama capek, ya, masih sakit, ya, masih belum fit. Terus yang kedua, entah kenapa makin kesini saya agak muak sebenarnya ya, dengan diskusi-diskusi yang makin hari makin aneh-aneh ini. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang mau support pergerakan kita, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di layar ya. Walaupun saya juga pesimis dengan hal ini ya, sudah 2 minggu ternyata zong. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.